Modul 4, Hak Asasi Manusia dan Perspektif Hukum Tata Negara. Pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang bersifat kodrati, universal, dan abadi, yang tidak dapat dicabut oleh siapapun, dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dasar hukum di Indonesia antara lain Pasal 28A sampai 28J UUD 1945, UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, instrumen HAM internasional yang diratifikasi Indonesia. Hak konstitusional. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin, diatur, dan diberikan oleh konstitusi negara di Indonesia UUD 1945 kepada warga negara maupun penduduk yang pelaksanaannya dijamin oleh negara dan dapat dipertahankan melalui mekanisme hukum. Ciri-ciri hak konstitusional. 1. Bersumber dari konstitusi, tercantum dalam pasal-pasal UUD. 2. Dilindungi oleh negara, tidak boleh dihapus atau dibatasi tanpa dasar hukum yang sah. 3. Bersifat hukum tertinggi, karena konstitusi adalah hukum dasar negara. 4. Dapat diuji melalui mekanisme konstitusional, misalnya judicial review di Mahkamah Konstitusi. Contoh hak konstitusional dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 1, persamaan kedudukan di depan hukum. Pasal 28A, hak untuk hidup. Pasal 28E, kebebasan beragama, berpendapat dan berserikat. Pasal 28C, hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D ayat 3, hak untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban membela negara. Hak warga negara adalah hak-hak yang dimiliki oleh setiap orang yang berstatus sebagai warga negara suatu negara, yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, hak warga negara diatur terutama dalam UUD 1945 dalam undang-undang turunannya. Ciri-ciri hak warga negara. 1. Hanya dimiliki oleh warga negara, bukan penduduk asing. 2. Dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. 3. Mengandung kewajiban untuk menghormati hak orang lain. 4. Dapat dituntut secara hukum jika dilanggar. Contoh hak warga negara dalam UUD 1945, Pasal 27 ayat 1, persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 27 ayat 3, hak dan kewajiban membela negara. Generasi pertama HAM. Latar belakang: lahir dari pemikiran liberalisme dan filsafat hukum alam pada abad ke-17 sampai 18. John Locke, Montesquieu, Rousseau. Tujuan utama: melindungi kebebasan individu dari penyalahgunaan kekuasaan negara. Sifat hak-hak ini negatif right. Negatif negara wajib tidak mengganggu atau membatasi kebebasan tanpa alasan yang sah. Instrumen internasional. International Convention on Civil and Political Rights, ICCPR 1966. Contoh hak sipil dan politik. 1. Hak atas hidup, right to life. 2. Hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. 3. Hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. 4. Hak kebebasan berserikat, berkumpul dan berorganisasi. 5. Hak atas persamaan di depan hukum, equality before the law. 6. Hak untuk tidak disiksa dan bebas dari perlakuan tidak manusiawi. 7. Hak atas peradilan yang adil, fair trial. 8. Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas dan adil. 9. Hak kebebasan bergerak dalam memilih tempat tinggal. 10. Hak atas privasi, tidak diganggu urusan pribadinya. Contoh dalam UUD 1945, Pasal 28A, hak hidup. Pasal 28E ayat 1, kebebasan memeluk agama dan beribadat. Pasal 28E ayat 3, kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28D ayat 1, persamaan di hadapan hukum. Pasal 27 ayat 1, persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Generasi kedua HAM.
Latar belakang perkembangan pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, terutama setelah revolusi industri. Tujuan utama menjamin kesejahteraan, kesetaraan sosial, dan hak untuk berkembang bagi setiap orang. Sifat hak-hak ini positif right. Negara wajib bertindak aktif menyediakan layanan dan fasilitas bagi pemenuhan hak. Instrumen internasional International Conference on Economic, Social, and Cultural Rights ICHR 1966. Contoh hak ekonomi: hak untuk bekerja dan mendapat penghasilan yang layak, hak atas kondisi kerja yang adil dan aman, hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja. Contoh hak sosial: 1. Hak atas jaminan sosial, 2. Hak atas kesehatan dan pelayanan medis, 3. Hak atas perumahan yang layak. Contoh hak budaya: hak untuk memperoleh pendidikan, 2. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya dan menikmati kemajuan ilmu pengetahuan, 3. Hak untuk perlindungan karya cipta, hak kekayaan intelektual. Contoh dalam UUD 1945, pasal 27 ayat 2, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal 28 ayat 1, hak memperoleh pendidikan dan pengembangan diri. Pasal 31 ayat 1, hak memperoleh pendidikan. Pasal 34, hak fakir, miskin, dan anak terlantar untuk dipelihara oleh negara. Generasi ketiga HAM. Latar belakang muncul pada paruh kedua abad ke-20, khususnya setelah kemerdekaan banyak negara di Asia Afrika dan terbentuknya PBB. Fokus hak kolektif komunal yang hanya bisa diwujudkan melalui kerjasama antar bangsa dan partisipasi bersama. Sifat kolektif right. Pemenuhan membutuhkan partisipasi negara-negara dan masyarakat internasional. Instrumen International Declaration on the Right to Development PBB 1986, Stockholm Declaration 1972 tentang lingkungan hidup. Hak-hak generasi ketiga. Hak 1. Hak atas pembangunan: setiap orang dan semua bangsa berhak berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati hasil pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. 2. Hak atas perdamaian: bebas dari ancaman perang dan konflik bersenjata. 3. Hak atas lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. 4. Hak atas bantuan kemanusiaan bagi korban bencana alam atau konflik. 5. Hak atas warisan budaya dunia. Hak-hak pembangunan right to development. Definisi PBB 1986, hak asasi manusia yang bersifat tak terpisahkan, di mana setiap manusia dan semua bangsa berhak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati pembangunan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar dapat direalisasikan sepenuhnya. Prinsipnya, pembangunan adalah hak dan tanggung jawab bersama. Manusia adalah subjek utama pembangunan. 3. Pembangunan harus berorientasi pada pemenuhan seluruh hak asasi manusia. Contoh dalam UUD 1945, pembukaan UUD 1945 yang keempat, tujuan negara melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Pasal 28H ayat 1, hak hidup, sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Pasal 33, perekonomian disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian HAM dalam peraturan perundang-undangan. Pengaturan HAM sebelum perubahan UUD 1945. Semua amandemen pada era reformasi UUD 1945 tidak memuat bab khusus tentang HAM. Namun beberapa ketentuan yang mengandung prinsip HAM sudah ada, meskipun sifatnya tersirat dan terbatas. Pokok-pokoknya: 1. Pasal 27 ayat 1 menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. 2. Pasal 27 ayat 2 menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 3. Pasal 28 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 4. Pasal 28 ayat 2 menjamin kebebasan memeluk agama dan beribadah menurut keagamaan masing-masing. 5. Pasal 31 menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 6, pasal 31 ayat 1 menjamin hak setiap warga negara untuk mendapat pengajaran,
Catatan penting, sebelum amandemen, pengaturan HAM sangat singkat, hanya beberapa pasal dan tidak sistematis. Tidak ada pengaturan tentang hak-hak ekonomi, sosial, budaya, maupun jaminan terhadap hak-hak yang tidak dapat dikurangi. Pengaturan HAM dalam UUD 1945 sesudah perubahan amandemen. Setelah reformasi 1999 sampai 2002, UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen. Salah satu perubahan paling besar adalah penegakan HAM secara lebih lengkap dan sistematis melalui penambahan bab XI hak asasi manusia yang memuat pasal 28A sampai 28Z, ditambah beberapa pasal lain di luar bab tersebut yang terkait hak warga negara. Isi pokok pengaturan HAM sudah perubahan: hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupan pasal 28A, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan pasal 28B ayat 1, 3 hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi pasal 28B ayat 2, 4 hak mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, memperoleh manfaat iptek, seni dan budaya pasal 28C, 5 hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta persamaan di depan hukum pasal 28Z, 6 hak kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, berserikat dan berkumpul pada pasal 28E, 7 hak atas komunikasi dan informasi pasal 28F, 8 hak untuk bekerja dan mendapat imbalan yang adil pasal 28D ayat 2 pasal 28E, 9 hak atas perlindungan diri, rasa aman dan bebas dari penyiksaan pasal 28G, 10 hak atas kesejahteraan, jaminan sosial dan lingkungan hidup yang baik pasal 88H, 11 hak tidak tuntut atas dasar hukum yang berlaku surat pasal 28I ayat 1, 12 hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun pasal 281 ayat 1, 13 kewajiban menghormati HAM orang lain dan tunduk pada pembatasan yang diatur undang-undang pasal 28Z. Perbedaan utama dengan sebelum amandemen, HAM hanya diatur secara tersirat dan terbatas di beberapa pasal. Sudah amandemen ada bab khusus dan pengaturan HAM jauh lebih rinci, mencangkup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pembangunan. Ada pengakuan hak yang tidak dapat dikurangi, non-derogatory right. Ada kewajiban setiap orang menghormati HAM orang lain. Mungkin itu saja modul 4 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.